Radio Unsia dipancarkan dari lantai 2 Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Demangan Baru 24, Yogyakarta. Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimanapun berada, senang sekali saya Tiara dapat kembali menyapa sahabat Junisia dimanapun Anda berada. Di hari ini, di Rabu, semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga pasti dilimpahkan banyak-banyak hal-hal yang positif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti seperti di sahabat Junisia, kita akan membahas tentang satu tema dengan Ustadz yang nanti akan ada tanya jawab. Jadi untuk Indonesia yang ingin bertanya boleh kali 0274 545 196 atau juga bisa di WA di 08 2192 97. Nah, untuk hari ini langsung saja kita sapa terlebih dahulu terhubung dengan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat Bu Tiara. Alhamdulillah. Hari ini kita mau membahas tentang apa nih Ustaz? Kita akan membahas tentang akhlak masyarakat. Jadi akhlak dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat. Wah, sangat menarik sekali ya. Ini kayak sahabat Indonesia sudah penasaran Ustaz. Jadi monggo. Bermasyarakat itu Baik Bu Tia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umurid dunya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wasajudin. La ilaha illallah suluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat mendapatkan hal-hal baik dalam kehidupan kita, terutama iman dan Islam, kesehatan tidak lupa yang paling penting, dan juga aktivitas yang lancar, keluarga yang bahagia, dan juga tentunya bagaimana kita bisa berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari baik di keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Terima kasih Radio Unisia yang sangat kita cintai, dan juga Bu Tiara serta jamaah semuanya, pengikut atau kemudian yang selalu standby untuk mengikuti kajian di Radio Unisia. Kita akan berbicara hari ini dengan saya Alif terkait dengan akhlak dalam bermasyarakat. Akhlak kita ketahui merupakan hal yang sangat fundamental dalam Islam. Dan kita tahu misi utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah pun itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang ingin disempurnakan. Ya, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak, perilaku, ya, perbuatan kita dan sebagainya. Akhlak setidaknya bisa terbagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah, ya, bagaimana manusia berakhlak kepada Allah, kemudian akhlak individu manusia kepada manusia yang lain dan juga kepada masyarakat dan alam, serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri juga. Dan kita tahu teman-teman semua, kemuliaan orang itu ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Nah, sebuah sistem juga itu akan berjalan dengan baik bila diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jabatan, ya, status sosial, kekayaan, popularitas, keterkenalan seseorang itu tidak akan menjamin sang pemiliknya lantas terhormat bila dan jika hanya ia misalnya gemar merendahkan orang lain, korupsi, ya, menyakiti orang lain, bertindak
dan berbuat sewenang-wenang kepada orang lain, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Demikian pula, kita harus tahu bahwa secanggih apapun sistem yang dibangun, tidak akan ada apa-apanya jika orang-orang yang di dalamnya hanya pandai memanipulasi, hanya pandai berbohong, ya, tidak bertanggung jawab, ya, kemudian tidak amanah, tidak profesional, tidak kompeten, dan sebagainya. Nah, baginda Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada, iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik, yang itu akan dapat menghapusnya, dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini, pemirsa sekalian, teman-teman semua, menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk mempedulikan etika sosial, untuk mempedulikan bagaimana berbuat, bertindak di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah menyampaikan pesan tersebut setelah berseru agar manusia bertakwa kepada Allah dimanapun ia berada, di masjid, di rumah, di sawah, di kantor, di trotoar, di pasar, ya, di warung, di lembaga pendidikan, di forum-forum dakwah, dan lain sebagainya. Ketakwaan haruslah kita upayakan, harus menjadi istiqomah, tidak pandang tempat maupun waktu. Nah, pemirsa sekalian, Rasulullah juga berpesan dalam hadis itu, paling tidak bisa kita ambil banyak hal, ya. Yang pertama, agar kita tidak membiarkan keburukan berlarut-larut, yakni dengan menggantinya dengan perbuatan baik. Pasti orang tidak ada yang sempurna, orang berbuat buruk mesti pernah melakukan, tapi coba cepat untuk kita ganti dengan perbuatan baik. Para ulama mengaitkan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin sebagai imbauan tentang pergaulan sosial yang baik, sesuai arti yang tersurat, yakni berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Perintah Rasulullah tersebut sekaligus menandakan bahwa manusia sesungguhnya sangat potensial untuk berbuat buruk kepada sesamanya. Karena memang sejatinya manusia punya dua kecenderungan akhlak, yakni mahmudah, akhlak yang terpuji, dan juga madhmumah atau akhlak yang tercela. Manusia berlaku tercela atau buruk ketika nafsunya lebih menguasai daripada hati nuraninya. Egoisme atau kepentingan untuk selalu memuaskan diri sendiri atau golongan itu seringkali membuat kita lupa diri kepada hak-hak orang lain. Itulah munculnya perbuatan intimidatif, korupsi, berbohong, dan sebagainya, memojokkan orang lain, bahkan menzalimi orang lain. Nah, bagaimana lantas kemudian kita mengejawantahkan husnul khuluq itu, akhlak yang baik kepada masyarakat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di atas. Ya, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan, wa husnul khulqi ma'an nasi alla tahmilan nasa ala muradin nafsik, bal tahmil nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syara. Yang artinya, husnul khuluq itu adalah berakhlak yang baik kepada masyarakat, yakni engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu. Jangan kita menuntut orang lain tuh ingin selalu sesuai dengan kita. Kita menginginkan orang lain selalu sesuai dengan kehendak kita. Namun hendaknya kita itu menyesuaikan diri kita sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kita berusaha untuk selalu menyesuaikan diri dimanapun itu berada dengan hal-hal yang baik tentunya dan tidak melanggar agama dan syariat. Nah, inti dari definisi khuluq, ya, yang husnul khuluq menurut Imam Al-Ghazali ini adalah penghargaan yang tinggi seseorang kepada kehendak masyarakat selama kehendak masyarakat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak selalu, pemirsa sekalian, pemahaman, kebiasaan, dan kebudayaan kita itu sejalan dengan pemahaman, kebiasaan, dan kebudayaan orang lain. Nah, disinilah pentingnya kita mengorbankan egoisme diri untuk kehidupan yang harmoni di masyarakat. Jadi harmonisasi yang ada di dalam masyarakat itu bisa terjadi kalau kita menurunkan ego kita. Dengan kata lain, kita juga menerapkan cara hidup yang toleran. Cara hidup yang kemudian kita berusaha untuk selalu tenggang rasa kepada yang lain. Nah, contoh konkret dari praktik dari pesan-pesan tersebut adalah cara berdakwah pula. Bagaimana saya, kita, Anda semua itu berdakwah. Para ulama terdahulu kita bisa mencontohnya dalam membumikan Islam di bumi Nusantara itu selalu kemudian berupaya untuk melakukan al-muhafadzatu ala qudimi sholih
wal ahdu bil jadidil aslah. Apa itu? Memelihara hal-hal baik yang baik dari masa lalu kita dan mengambil hal-hal baru yang baik dari masa kini kita, dikombinasikan dengan baik. Tradisi itu kita hargai, kita lihat maknanya, kenapa demikian dan sebagainya, kita coba untuk artikulasikan ulang dengan kondisi saat ini. Itu namanya al-muhafadzatu ala qadimi sholih bal ahdu bil jadidil aslah. Apa itu artinya? Bahwa kita harus menghormati nilai-nilai yang ada, yang sudah berjalan, mengikutinya, namun kita mengisinya dengan nilai-nilai Islam yang baik, ya. Kita coba untuk kontekstualisasikan dalam konteks sekarang seperti apa. Nah, hal-hal seperti inilah teman-teman sekalian, pemirsa semua, yang perlu kita untuk selalu biasakan bagaimana kita berkontribusi di masyarakat menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa berkontribusi dalam hal yang positif di dalam masyarakat. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Ya kita harus memanusiakan manusia, menghargai proses yang ada, selalu rendah hati, bergaul di masyarakat dengan sudut pandang yang kasih sayang, yang moderat, ya. Padahal juga kita harus tahu bahwa kapasitas kita mungkin berbeda, status sosial kita mungkin berbeda dengan yang lain, tapi itu tidak menutup kita untuk harus berkontribusi dan juga bertenggang rasa serta kemudian bersilaturahmi dengan yang lain tersebut yang berbeda. Itu ya kemudian yang bisa kita katakan sebagai wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, senada dengan Al-Ghazali ada seorang ulama Nusantara yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengatakan bahwa mengartikan berakhlak kepada masyarakat sebagai huwa muwafaqatun nasi fi kulli syai'im ma adal ma'asi. Yang artinya berakhlak yang baik adalah mengikuti konsensus atau tradisi dalam segala hal selama itu bukan kemaksiatan, ya. Itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini juga berangkat dari kecerdasan para ulama kita bahwa masyarakat punya kebudayaan atau tradisi yang berbeda. Universalitas nilai Islam itu ditunjukkan dengan bukti bahwa Islam mampu membumi. Dimanapun Islam hadir, masuk ke negara, suku bangsa, adat, istiadat, budaya, dan sebagainya, Islam tidak menundukkan atau ditundukkan, tapi Islam berkolaborasi dengan apa yang sudah ada. Islam kemudian menghasilkan hal-hal yang luar biasa untuk kemajuan masyarakat. Ya, itu yang bisa kita lihat misalnya tradisi halal bihalal di masyarakat kita itu tidak ada di luar negeri seperti itu, ya. Itu luar biasa bahwa itu contoh menyatunya nilai-nilai Islam dengan budaya di masyarakat. Nilai persaudaraan, ya, bahwa kita harus mencintai sesama kita, itu kemudian dipadukan dengan saling memaafkan dalam suatu momentum yang luar biasa. Itu kan bersatu, guyup, ya, tradisi diselingi dengan kemudian canda tawa, kemudian di sana kemudian saling memaafkan, ya, saling kemudian memberikan hal-hal baik satu sama lain. Itu kan kebudayaan kita yang tidak dimiliki di tempat lain. Nah, tidak ada yang berubah dengan Islamnya, namun yang kemudian terjadi adalah praktiknya kemudian menjadi semakin berwarna, praktiknya menjadi semakin lebih kontekstual seperti itu. Itulah gunanya kita menghargai kearifan budaya yang berkembang di masyarakat, berakhlak yang baik pada orang lain, dan juga kita tidak mudah untuk memvonis orang lain itu salah ketika berbeda dengan kita. Menuduh orang lain dengan mudah munafik ketika berbeda dengan kita. Menuduh orang lain syirik ketika berbeda dengan kita. Tapi kita harus kemudian bersikap moderat, ya, mengayomi, melakukan tabayun, klarifikasi dan sebagainya sebelum kita kemudian melakukan sebuah pendapat, ya, memiliki sebuah pendapat untuk disampaikan. Oleh karena itu, pemirsa Radio Indonesia, radio media umat yang sangat saya hormati dan banggakan, semoga kita semua terjaga dari akhlak yang buruk, baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan alam, serta lebih-lebih kepada Allah. Kita harus kemudian mengupayakan untuk selalu berkontribusi kepada masyarakat, ya, dengan kemudian menjaga toleransi, bersikap moderat, dan kemudian selalu berupaya untuk memajukan masyarakat kita menjadi lebih sejahtera dalam bingkai kebersamaan. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bu Tiara, sama-sama. Iya, tentang pembahasan kita hari ini ya. Ini sudah ada yang masuk teleponnya. Coba kita angkat. Baik. Ya Ustadz ya. Siap Bu Tiara. Assalamualaikum sahabat Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz yang soleh dan M-nya yang solehah. Amin. Ini Pak Ustadz, saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sudah wafat, meninggalkan dua macam ya Pak Ustadz, Al-Quran dan hadis atau sunnah. Yang saya tanyakan nih Pak Ustadz, karena Nabi Muhammad itu akhirnya Al-Quran berjalan, ini seandainya Nabi Muhammad itu berbuat salah, kurang betul, apa betul yang membimbing itu adalah Allah lewat malaikat Jibril, yang meluruskan malaikat Jibril. Dengan demikian setelah itu turun wahyu. Itu betul atau salah ya Pak Ustadz? Ini saya mohon penjelasan. Yang kedua Pak Ustadz, pemimpin yang memegang amanah itu syaratnya apa saja ya Pak Ustadz? Sedangkan sebelum dia memimpin itu betulkah memimpin dirinya sendiri dulu sebelum memimpin orang lain? Termasuk tidak menzalimi diri sendiri, apalagi menzalimi orang lain, termasuk korupsi dan lain sebagainya Pak Ustadz. Ini betul atau salah ya Pak Ustadz? Tapi mencari pemimpin yang amanah adalah sukar sekali. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Baik, kita mulai dulu dari pertanyaan yang kedua ya. Ini yang saya rasa yang paling kontekstual dengan kenyataan kita hari ini, bahwa pemimpin itu yang amanah, kriteria dan kemudian klasifikasinya seperti apa. Kalau coba saya baca pertanyaan ini kan kita coba kontekstualisasikan dengan kenyataan sekarang, bahwa kita perlu pemimpin yang tentu dari sudut pandang spiritualitas dan juga moral itu baik ya. Apalagi ketika ia menjabat jabatan publik misalnya. Ketika jabatan publik itu melekat dalam diri seorang pemimpin ya, sebenarnya sudah harus mereka kemudian memegang amanah sebagai seorang pemimpin. Sedangkan kita tahu amanah itu kan salah satu saja dari tabligh, fatonah ya, amanah seperti itu yang perlu dimiliki oleh kita, mencontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, pemimpin yang memegang amanah itu dapat dilihat sebetulnya sejak awal ya, ketika seseorang itu berproses untuk mendapatkan jabatan publik misalnya. Bagi orang yang kemudian memegang amanah dan menggenggam amanah karena terpilih, tentu harus dilihat dulu ya, apakah awalnya ia tidak berambisi menginginkan jabatan publik tersebut ya. Tapi kalau banyak orang mempercayakan tugas-tugas kepemimpinan kepada beliau, keterpilihannya tinggi ya, elektabilitasnya tinggi dalam bahasa sekarang misalnya, dan dianggap dia mampu untuk menerima kepercayaan yang diberikan kepadanya, berarti pemimpin itu memang bisa kita baca sebagai pemimpin yang tidak punya ambisi yang luar biasa untuk hanya sekedar ingin memimpin, dan bahkan mungkin upaya untuk memimpin dan menjadi pemimpin itu malah disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kita bisa melihat keterpilihannya, kemudian masyarakat percaya kepada dia atau tidak ya, dari awal ketika proses awal. Nah, selanjutnya ketika kita bisa melihat berikutnya ketika sudah terpilih, pemimpin yang amanah itu dapat dipercaya saat menjalankan kepemimpinannya ya, dengan cara apa? Kita bisa lihat dia jujur atau tidak, dia berintegritas atau tidak. Ketika dia belum terpilih menjadi pemimpin, dia pernah jadi apa sebelumnya misalnya, kita bisa melihat track record-nya, kita bisa lihat rekam jejaknya. Bagaimana dia ketika memimpin sebelumnya, ketika menjadi apa sebelumnya. Itu yang membuat kita sebetulnya punya preferensi ketika dia akan dipilih ya. Seperti tadi proses di awal, seorang pemimpin ketika akan dipilih, tentu kita akan punya gambaran dia seperti apa sebelumnya.
track record-nya bagaimana, rekam jejaknya seperti apa. Itu pun kita harus menjadi seorang pemilih yang tentunya paham ya hal-hal yang terkait knowledge seperti itu, bahwa memilih pemimpin itu jangan seperti memilih kucing dalam karung ya, jangan seperti kita kemudian asal pilih saja, tapi kita harus tahu rekam jejak dan juga kejujuran selama ini seperti apa, integritasnya bagaimana, selarasnya kata dengan perbuatan seperti apa, itu yang harus kita baca. Dari mana itu bisa kita dapatkan? Dari berbagai sumber, dari berita yang tentunya bukan itu hoax ya, dari berita koran, majalah ya, sumber-sumber internet dan sebagainya, hasil diskusi kita dengan orang lain dan sebagainya, itu yang membuat kita punya preferensi untuk memilih. Nah, sedangkan kita harus tahu bahwa pemimpin itu, jangankan pemimpin, kita sendiri adalah pemimpin ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Ya, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Berarti pemimpin yang baik adalah sekali lagi pemimpin yang jujur, berintegritas, ya, bertanggung jawab. Tentu itu harus kemudian inherent melekat juga dalam dirinya kompetensi, kredibilitas, ya, prestasi yang dimiliki, dan jangan salah, jangan lupa keberpihakan. Pemimpin yang baik itulah berpihak kepada kepentingan masyarakat, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada kebaikan, berpihak pada keadilan seperti itu. Itu saya ingin masuk dulu ke wilayah itu. Itu yang bisa kita contoh dalam Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi juga kemudian mengatakan pemimpin yang baik itu sejalan dengan Nabi pernah mengatakan begini, tidak akan dikatakan beriman seorang mukmin sebelum ia mencintai sesamanya, sebelum ia mencintai sesamanya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan beriman seorang mukmin sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Berarti pemimpin yang baik itu harus seperti ini juga, ya, tidak mendahulukan kepentingan pribadi, golongan, etnis, kelompok, tapi untuk yang lain, untuk the others, untuk saudaranya, untuk masyarakat yang dipimpinnya seperti itu. Saya rasa itu, dan kemudian kalau Nabi Muhammad ya jelas beliau itu adalah insan kamil, manusia yang paling sempurna ya, kemudian segala tindakan dan perbuatan serta aktivitasnya selalu terjaga, kemudian betul-betul ketika ada tindakan atau apapun yang dilakukan ya itu akan dibarengi dengan kemunculan wahyu setelahnya ya, baik wahyu Allah itu, firman Allah itu kemudian yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu untuk mengkoreksi atau untuk mengarahkan atau untuk menginformasikan tentang suatu hal hukum ya, hal-hal yang kemudian penting untuk disampaikan kepada para sahabat dan pemeluk Islam pada saat itu, dan juga akan berguna sampai kita saat ini dan sampai akhir zaman kelak, dan itu selalu terjaga, dan itu yang tidak kemudian alpa atau misalnya memiliki kehilafan, karena beliau sangat maksum ya, dijaga agar tidak berbuat salah seperti itu ya. Kemudian ketika Nabi sedang berdakwah, misalnya ada contoh ya, di hadapan para petinggi kota Mekah, mereka adalah para bangsawan dahulu ya, dan pengusaha kaya raya. Saat Nabi sedang berbicara atau berdebat itu, tiba-tiba datang seorang pengemis tunanetra, berteriak memanggil Nabi Muhammad. Pengemis ini tidak tahu bahwa di tempat itu ada Nabi dan para pembesar kota Mekah. Dia hanya berteriak karena ingin mendengar tentang Islam dan berniat masuk Islam. Tapi Nabi itu hanya fokus pada dakwahnya, sambil kemudian akan berjanji menemui pengemis itu segera. Karena dalam forum seperti itu meninggalkan lawan bicara adalah hal yang bisa menyinggung harga diri yang sedang diajak bicara. Dan forum itu sangat penting karena dihadiri hampir semua tokoh penting Mekah. Gara-gara itu ya, pemirsa sekalian, teguran Allah pun langsung turun sebanyak 16 surat dalam Abasa itu kan. Membaca terjemahannya saja sudah membuat kita merinding bahwa tak terbayang bagaimana perasaan Nabi ditegur seperti itu. Jadi itu yang kemudian bisa kita katakan perbuatan dan tindakan Nabi sangat betul-betul dijaga ya, selalu ada penjagaan yang sifatnya itu melekat ya. Seperti itu Bu Tiara dan Ibu tadi yang bertanya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang yang namanya akhlak tuh sangat penting sekali gitu ya Ustadz ya, untuk sebenarnya dimanapun itu, baik pertemanan, bermasyarakat, dan dimanapun itu. Nah, ini ada satu Betul pertanyaan sekali. Ustadz, mungkin ini sering terjadi gitu ya di masyarakat tentang menggosip.
Jadi kan kadang Nah, kalau ibu-ibu kan kadang suka awalnya cuma mau kumpul-kumpul biasa, habis dari arisan PKK tiba-tiba langsung menggosip. Nah, sebenarnya gimana ya Ustadz ya caranya gitu agar kita terhindar gitu untuk yang namanya tidak menggosip? tentunya yang pertama mitro ya dalam bahasa Jawa itu ya, kita jangan sampai Mhm, bermitro atau gosip ya, mengomongkan membicarakan orang lain yang belum tentu yang kita bicarakan itu kemudian benar adanya ya, mhm, atau bahkan kita bisa saja malah menyebarkan berita bohong. Dalam konteks sekarang kan mhm, hoax mhm, ya. mhm, Dan ini berbahaya sekali. Ya, agar kita terhindar, pertama kita harus selalu ingat bahwa tidak ada orang yang sempurna dan tidak mungkin kita juga lebih baik dari orang lain. Jangan sampai kita membicarakan orang lain itu lebih buruk dari kita. Ternyata yang kita bicarakan buruk, yang kita cap jelek, yang kita stigmatisasi itu ternyata mereka lebih baik dan lebih mulia dari kita. Seperti itu. Kita harus punya prinsip dalam diri hati kita sendiri dulu bahwa kita ini jangan-jangan tidak lebih baik dari orang lain. Jangan-jangan orang lain itu lebih baik dari kita. Itu yang harus kita tanamkan, bahwa kalau kita menjelekkan orang, ya menghardik, ya apalagi menyebarkan berita bohong tentang orang lain, apalagi sekarang konteksnya adalah hate speech ya, ujaran kebencian, mengujar kebencian itu di dalam dunia maya misalnya. Gosip itu sekarang tidak hanya terjadi di warung, di depan sudut rumah kita ketika ibu-ibu berbelanja atau bapak-bapak sedang ngopi, ronda dan sebagainya, tapi gosip itu muncul di dunia yang lebih luas sekali, dunia maya yang tanpa batas, yang borderless sekali, dan itu berbahaya. Jadi kita harus tanamkan bahwa kita ini bukan orang yang sempurna, kita manusia yang serba punya banyak kesalahan dan kekurangan. Di luar sana jangan-jangan orang lain itu lebih baik dari kita, ya sudah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik, khairun nas anfa'uhum linnas, dan kita menjaga harmonia estabilita itu namanya, bahwa kita menjaga kemapanan yang harmonis itu harus selalu ada. Dengan cara apa ya? Hindari kita membicarakan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal orang lain yang kemudian kita jelek-jelekan. Jangan-jangan yang kita jelekan lebih baik dari kita. Allah juga akan mengatakan demikian dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita isi saja hal-hal kita dengan hal-hal yang lebih baik, berdiskusi, membicarakan satu hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama ya. Kemudian kita juga bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengadakan acara-acara yang itu kontributif dan juga bisa berdampak positif bagi orang banyak. Saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan untuk kita menghindari melakukan gosip dan sebagainya. Tapi yang pertama yang sekali lagi saya garis bawahi, Bu Tiara, tadi kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa jangan-jangan kita ini tidak lebih baik dari orang lain, dan orang lain itu pasti lebih baik dari kita. Kita harus mengatakan selalu seperti itu ya. Tidak ada yang sempurna, dan tidak sampai kita menjelek-jelekan orang lain. Karena kalau kita membicarakan orang lain kan kebaikan yang kita miliki malah nanti diambil oleh mereka sebetulnya. mhm. Ketika yang kita bicarakan, yang kita jelek-jelekan ternyata tidak seperti itu adanya dan mereka lebih baik dari kita. Nah, untuk bilah min dalik kalau seperti itu. Itu Bu Tiara. Baik, jadi itu salah satu remnya gitu ya Ustadz ya. Jadi biar Betul. nggak gampang ngegosip, jadi belum tentu apa yang kita gosipin itu benar, dan juga banyak hal-hal mudorotnya sebenarnya ya buat ngegosip itu. Baik, ini ada telepon satu lagi Ustadz, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Yap. Assalamualaikum sahabat Indonesia. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Minta maaf, saya mohon penjelasan satu lagi Pak Ustadz, biar saya sendiri itu tahu Pak Ustadz. Mengenai bid'ah Pak Ustadz. Bid'ah itu ada beberapa macam katanya Pak Ustadz. Saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Bid'ah yang baik yang bagaimana, bid'ah yang jelek yang bagaimana. Saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah Ustadz yang baik Oh lah, seperti apa? bid'ah tidak kurang terdengar tadi ya. Ya, baik. Begini, saya rasa bid'ah ya itu berasal dari kata dalam bahasa Arab yang itu bid'un ya, yang artinya kita harus tahu bahwa Rasulullah itu pertama kali mengatakan aku tuh bukan Rasul yang pertama kali. Katakanlah Muhammad, bahwa Allah itu pernah berfirman ya, katakanlah Muhammad, aku bukan Rasul yang pertama kali.
Nah, kita kan tahu bahwa Rasulullah itu bukan Rasul yang pertama, ada Rasul-Rasul sebelumnya, bahkan Nabi-Nabi sebelumnya. Nah, itu yang harus kita lihat bahwa jika kita merujuk ya kepada berbagai hadis, sebetulnya tidak sekalipun Rasulullah itu memberikan definisi yang pasti tentang bid'ah. Beliau hanya memberikan penjelasan umum tentang bid'ah ya. Di antaranya misalnya Rasulullah pernah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdisin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah, kata Rasulullah seperti itu. Hati-hatilah kepada segala yang baru, maka sesungguhnya yang segala yang baru itu adalah bid'ah dan segala yang bid'ah itu sesat. Tapi dari pemahaman hadis ini sebenarnya timbul banyak definisi bid'ah, di antaranya yang didefinisikan oleh Imam Asy-Syafi'i ya. Beliau itu membagi dua bid'ah ya, yakni hal baru yang selaras dengan dalil syariat yaitu bid'ah hasanah, dan hal yang baru yang bertentangan dengan syariah yaitu ya bid'ah sayyi'ah atau madhmumah. Ya, seperti yang dikutip oleh Imam Al-Hafidh ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, beliau berkata bahwa bid'ah itu ada dua macam menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan as-sunnah maka itu adalah terpuji, dan apapun yang menyelisihi as-sunnah maka tercela. Ya, tapi kemudian hal baru itu juga bisa kita katakan ada dua macam menurut Imam Syafi'i. Hal baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan asar dan ijma ulama, maka itu adalah bid'ah yang tersesat. Sedangkan hal baru yang berupa kebaikan, ya, yang tidak bertentangan sedikit pun dengan semua itu, maka itu adalah yang tidak tercela. Nah, apa maksudnya bahwa hal-hal yang sebenarnya kita dapati saat ini ya, banyak hal yang kita dapati saat ini, misal kita melakukan hal yang tidak ada pada masa Rasulullah. Bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah yang wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Cara mengetahuinya adalah bid'ah itu disodorkan pada kaidah-kaidah syariat ya. Kalau masuk pada kaidah wajib, maka bid'ah itu wajib. Kalau masuk pada kaidah pengharaman, maka bid'ah itu haram. Kalau masuk pada kaidah anjuran, maka bid'ah itu sunnah. Kalau masuk pada kaidah makruh, maka bid'ah itu makruh. Kalau masuk pada kaidah kebolehan, maka bid'ah itu bid'ah yang boleh. Contoh misalnya bid'ah yang wajib ya, hal baru yang wajib nih walaupun tidak ada tapi wajib ya, membukukan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Coba, itu kan nggak ada di masa Rasulullah. Al-Qur'an itu kemudian dibukukan, dijadikan mushaf, hanya ditulis di daun lontar ya, pelepah kurma, kayu, batu dan sebagainya. Tapi kemudian itu dilakukan di masa Sayyidina Utsman ya, terutama di masa setelahnya juga, untuk kemudian mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu dikodifikasi menjadi mushaf, dibukukan. Itu kan hal baru, tapi wajib kita lakukan. Kalau tidak, firman Allah itu tidak bisa sampai kepada kita, dalam arti kita bisa membacanya dalam bentuk mushaf Quran. Mushaf yang berbagai macam yang ada, yang sampai ke kita kan mushaf Utsmani. Kemudian memberi titik dan harokat pada tulisan ayat-ayat Al-Quran, karena khawatir orang salah membacanya dan membawa kepada salah pengertian. Karena di zaman Nabi ketika ayat itu turun, para sahabat kan langsung menghafalnya. Tidak ada yang ditulis kemudian seperti dalam mushaf sekarang ini. Nah, jangan sampai salah kemudian diberikan titik dan harokat. Seperti itu. Membukukan hadis Nabi juga. Sebelumnya kan nggak ada niatan untuk Nabi dibukukan. Apa yang Nabi katakan, perbuatan Nabi, larangan Nabi dan sebagainya. Tapi kemudian karena itu harus dijadikan sandaran kita selain Al-Quran, makanya kemudian ada kodifikasi hadis. Hadis itu kemudian dibukukan. Kemudian membuat dan mengarang kitab-kitab tafsir untuk menjaga supaya orang nantinya jangan sampai tidak mengerti isi Al-Quran. Itu kan bid'ah juga. Jadi bid'ah yang wajib itu ada, membukukan Al-Quran ya, dimushafkan, kemudian mengarang kitab tafsir, membukukan hadis dan sebagainya. Contoh bid'ah yang sunnah misalnya banyak ya, membuat menara masjid untuk azan. Zaman dulu ketika belum ada alat-alat seperti sekarang, sound system dan sebagainya, orang akan azan itu tempat yang tinggi agar kemudian bisa terdengar di tempat yang jauh sampai tempat yang jauh. Itu kan membuat menara tidak ada dulunya. Tapi itu dilakukan, kenapa? Dan boleh. Itu bid'ah yang sunnah. Kenapa? Untuk kebaikan, untuk syiar yang lebih luas. Belajar ilmu nahu, sorof, ilmu-ilmu lain yang bertalian dengan agama agar kita paham tafsir dan sebagainya, itu penting. Ya, seperti itu. Banyak ada contoh bid'ah yang mubah ya, yang misalnya berangkat haji dengan mengendari pesawat terbang. Dulu kan belum ada pesawat terbang. Tapi kalau kita sekarang naik kapal laut terus ya capek, jauh, apalagi jalan kaki Bu Tiara kan ya. Makanya muncullah hal baru yaitu pesawat terbang. Ya, menggunakan loudspeaker ketika kita berkhutbah. Dulu kan nggak ada ya, seperti itu. Sekarang dilakukan. Nah, hal-hal yang baik dalam arti dalam konteks bid'ah itu banyak.
Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh. Jadi tidak semua bid'ah itu salah. Yang tidak ada dalam masa Rasulullah itu salah. Tapi kita bisa petakan bahwa belajar pun universitas di masa Rasulullah belum ada. Ya, kemudian internet, laptop, kita bisa berdakwah dengan cara online seperti ini. Ya, apalagi masa setelah COVID kita lewat Zoom, Google Meet, kita lewat Cisco Webex meeting, meeting dan sebagainya banyak sekali. Jadi begitu Bu Tiara dan Ibu penanya yang tadi. Jadi bid'ah tidak harus selalu kita pahami sebagai hal yang tidak baik, yang tidak bisa kita lakukan karena nggak ada. Tapi banyak bid'ah-bid'ah yang bisa kita kategorisasikan dalam bid'ah yang wajib bahkan di masa Rasulullah itu nggak ada gitu loh. Gitu Bu Tiara. Baik, terima kasih Ustadz sudah terjawab ya Bu Sri untuk pertanyaannya gitu ya. Sudah dijawab dengan sangat lengkap oleh Ustadz Alif gitu ya. Nah mungkin yang Iya, terakhir betul. Ustadz Alhamdulillah. Siap. pertanyaan, lebih utama mana sih Ustadz, adab atau akhlak sebetulnya? Lebih utama adab atau ilmu ya? Oke, atau ilmu Adab, ya. akhlak lebih dahulu ini pertanyaan dari siapa? Dari sahabat Yunisia di WA. Oke. Ya ini yang kemudian selalu kan seringkali ada quotes atau kata-kata yang muncul di depan kita ya. Adab kita harus tahu atau akhlak ya bisa kita katakan yang sedang kita bicarakan adalah sesuatu yang harus didahulukan daripada ilmu. Kalau saya sepakat dalam konstruksi itu. Adab itu kan secara bahasa kan akhlak yang mulia ya. Tadi kita sedang bicara tentang akhlak. Dan al-adab itu artinya adalah menerapkan segala yang baik yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan, perbuatan ya, dan juga akhlak-akhlak yang mulia yang harus dilakukan, menyayangi sesama, menghormati yang lebih tua, berbuat adil, tidak berbohong ya, mengutamakan yang membutuhkan, tidak membeda-bedakan, itu kan hal yang baik. Dan menghormati orang yang lebih tua itu lebih baik kita dahulukan dibanding kita merasa kita lebih berilmu dibanding orang yang lebih tua itu. Dalam arti walaupun kita lebih berilmu, kita kan nggak boleh mengatakan orang yang lebih tua itu, hei bodoh, seperti itu kan. Bapak ini kok bodoh, ibu ini kok bodoh, para jamaah sekalian yang tidak lebih pintar dari saya, kan nggak mungkin ada seperti itu pendakwah ya. Jadi bagaimana kita mendahulukan adab, kita merasa bahwa diri kita tidak lebih mampu dibanding yang lain, kita harus tahu bahwa kita adalah orang yang mungkin tidak lebih tahu dibanding yang lain. Nah ini penting, kenapa? Karena ilmu itu tanpa adab, itu seperti api tanpa kayu bakar. Dan adab tanpa ilmu itu seperti jasad tanpa ruh. Ya. Begitu pentingnya adab hingga Allah itu menempatkannya sebagai hal yang paling utama. Sebab kepintaran tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab atau akhlak. Ilmu itu bisa saja menjadi berbahaya bagi pemiliknya dan orang lain karena tidak didampingi dengan adab. Contoh misalnya nuklir, penemuan yang luar biasa. Nuklir kalau digunakan untuk hal baik bisa buat kesehatan, bisa buat pengobatan, bisa buat pendidikan, bisa buat kemajuan teknologi yang luar biasa. Tapi nuklir ketika digunakan tidak beradab bisa untuk membunuh, menghabisi, genosida dan sebagainya. Itu hal yang sederhana sekali. Seperti itu contohnya. Begitu Bu Tiara. Oleh karena itu ya, mempunyai adab atau kebaikan budi pekerti sekali lagi, meskipun sedikit, adalah lebih diutamakan daripada memiliki banyak ilmu pengetahuan tapi nggak beradab, nggak tahu hal baiknya, nggak tahu untuk apa seperti itu. Begitu Bu Tiara. Baik Ustadz, mungkin kalau anak zaman sekarang tuh harus beretitude mungkin gitu ya. Attitude, itu betul sekali. Makanya bermedia sosial itu kan ada 4 hal sebetulnya kan yang harus kita lakukan. Pertama kita harus punya digital skills, kita mampu skillnya. Kemudian kita harus punya digital culture, paham budaya yang baik seperti apa. Kita harus paham digital ethics ya, bagaimana beretika secara digital. Dan yang penting juga kita harus paham digital safety, beraman secara digital, baik itu akun kita, berbuat aman itu seperti apa dan sebagainya. Itu beradab sekali dalam media sosial harusnya. Begitu, Bu. Baik, jadi gitu memang ya, Bu ya. Oke. Jadi memang harus ada ilmu dan juga harus ada batasan-batasannya. Baik Ustadz, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ke sahabat Tunisia gitu mengenai tentang tema kita hari ini? Bagi saya adab itu akhlak bermasyarakat itu penting. Allah berfirman dalam Al-Qur'an kan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia,
Sungguhnya aku telah menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu adalah untuk lita'arofu, untuk saling mengenal. Jadi kita dibuat berbeda ini untuk saling mengenal. Karena kata Allah, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Inna akromakum indallahi atqakum. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling berkuasa, tapi yang paling takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Berarti di sana include melakukan perbuatan baik kepada sesama, berakhlak yang baik di masyarakat, itu bagian dari perintah Allah yang harus kita lakukan. Karena akan tercipta harmoni gitu loh, akan tercipta hal-hal yang baik, moderat dan sebagainya. Itu Bu Tiara, saya rasa mohon maaf sekali kalau banyak kekurangan dan kehilafan. Semua itu berasal dari saya, kehilafan dan kekurangan mohon dimaafkan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alif gitu ya. Terima Ya kasih Bu banyak juga Tiara, untuk ya sahabat Indonesia yang sudah bersama kami. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Ustadz ya. Sehat-sehat siap, selalu dan juga selamat ya melanjutkan aktivitas. salam kenal juga Bu Tiara, ya belum pernah ketemu ya Iya, semoga kita ketemu di ya udara. Ustadz ya. Iya, Iya. ya. Baik, terima kasih Nggih. banyak. Terima kasih sekali, nggih. Ya, saya juga Nggih. mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Indonesia. Kita ketemu lagi sahabat Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 hingga jam 11 hanya di Indonesia Radio. Kalau gitu saatnya saya Tiara dan Ustadz Alif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan